Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'." Barang siapa yang diberikan kemaafan, barang siapa yang membunuh orang lain, kemudian diberi maaf oleh keluarga yang terbunuh dan mereka menuntut diat, maka hendaklah dia bayar diat tersebut. Dan di dalam fikih Islam ditetapkan bahwa diat yang harus dia bayarkan yaitu sebanyak 100 ekor onta. Sebesar apapun diat yang harus dia bayarkan, tentu hal itu lebih ringan daripada kehilangan nyawa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Faman 'ufiya lahu min akhi", seolah-olah memberikan anjuran kepada pelaku pembunuhan, apabila keluarga yang terbunuh menuntut pembayaran diat, maka hendaklah dia ikuti wa adaun ilaihi bi ihsan, dan hendaklah dia tunaikan dengan cara yang baik. Dzalika takhfifu mir rabbikum wa rahmah, yaitu adanya diat ini bagi si pembunuh, disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan keringanan dari Allah dan rahmat bagi Allah, di mana orang yang membunuh orang lain ternyata diperbolehkan membayar diat apabila keluarga yang terbunuh memaafkan orang tersebut. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu. Apa maksudnya? Ketika keluarga terbunuh telah memberikan maaf, maka tidak boleh kemudian mereka juga menuntut kisos, karena mereka telah meminta diat. Tidak boleh menggabungkan antara diat dengan kisos, karena apabila mereka melakukan hal tersebut, maka berarti mereka telah melakukan tindakan yang melampaui batas. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat dari syariat kisos ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Dan di dalam kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa di dalam penerapan kisos tersebut terdapat kehidupan. Kalau kita perhatikan secara langsung tentunya, dan bahkan ini yang terbayang di benak kita, ketika diterapkan kisos tentu saja akan ada nyawa yang melayang. Tetapi Allah mengungkapkan walakum fil qisasi hayatun, tetapi Allah mengungkapkan bahwa di dalam kisos terdapat kehidupan. Bagaimana demikian? Memang benar bahwa orang yang dibunuh ketika diterapkan kisos nyawanya akan melayang, tetapi hal tersebut akan menghentikan permusuhan, akan menghentikan tindakan saling membunuh di antara mereka. Ketika ada orang yang keluarganya terbunuh, kemudian dibawa permasalahan tersebut ke pengadilan dan ditetapkan orang itu dikisos, maka hati mereka akan menjadi dingin. Perkaranya akan selesai karena orang yang membunuh anak mereka, orang yang membunuh saudara mereka ternyata sudah dibunuh pula. Dengan demikian benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun." Sesungguhnya di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Ketika orang mengetahui, ketika dia menghilangkan nyawa orang lain, maka dia akan dihukum kisos, maka dia akan berpikir 1000 sejuta kali. Ketika dia berupaya untuk menghilangkan nyawa orang lain, tidak mudah-mudah menghilangkan nyawa orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan apabila engkau menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawamu juga harus dihilangkan. Maka ketika dia mengetahui hukum tersebut, maka dia tidak akan berani untuk mencolek-colek nyawa orang lain. Dan di sini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap nyawa seseorang. Tidak boleh nyawa seseorang dihilangkan, direnggut semau dia. Ya ulil albab, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat,
Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyeru kita bahwa di dalam penerapan kisos itu sebenarnya tidak terdapat unsur kekerasan sebagaimana yang dibayangkan oleh orang pada saat ini. Tetapi sebagaimana yang kami ungkapkan tadi, bahwa penerapan kisos ini tentu saja tidak bisa dilakukan secara serampangan. Tidak boleh kemudian keluarga yang terbunuh mengkisos secara langsung si pembunuh, atau kisos ini dilaksanakan oleh yayasan tertentu, tidak boleh. Tidak boleh dilakukan oleh jam'iyah tertentu, tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin atau kecuali dengan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan penuturan Imam Qurtubi tadi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui betapa besarnya perhatian Islam terhadap kehidupan seseorang. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ini keterangan dari Allah di ayat yang lain. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, melaknatnya. Wa a'addalahu azaban azima, dan Allah akan mempersiapkan untuknya azab yang sangat menyakitkan. Jadi di dalam ayat ini Allah melarang secara jelas, menerangkan kepada kita bahayanya pembunuhan ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang mukmin yang tanpa hak. Di sini menunjukkan penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap nyawa seseorang. Di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wa ahlal ard ishtaraku fi damin mu'min la'akabbahumullahu finnar." Rasulullah SAW bersabda, seandainya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi mereka bekerja sama untuk membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan menjerumuskan mereka semua ke neraka jahanam. Di sini dari hadis ini kita mengetahui bagaimana mahalnya nyawa seseorang. Maka jangan sampai karena perkara yang kecil, hanya karena perang mulut, karena berselisih faham antara seseorang dengan saudaranya, antara anak dengan ayahnya, antara suami dengan istrinya, antara seorang teman dengan temannya, kemudian dengan mudahnya dia menghilangkan nyawa mereka. Ya, karena murka dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar bagi orang yang melakukan perkara tersebut, ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, "Kullu dzambin 'asallahu an yaghfirah illa ar-rajul yaqtulul mu'mina muta'ammidan." Ya, semua dosa mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Dosa itu banyak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua dosa semoga Allah mengampuni dosanya. Illar rajul, kecuali seseorang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Membunuh secara sengaja, maka ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an-nafsu bin nafs." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi
bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali satu dari 3 perkara, di antaranya an-nafsu bin nafs. Berarti apa maksudnya? Tidak halal, tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang terkecuali ketika dia menghilangkan nyawa orang lain, yaitu penerapan kisos ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun meskipun di negeri kita syariat ini tidak diterapkan, ya, maka inilah aturan yang ditetapkan di dalam Islam, di mana seseorang ketika menghilangkan nyawa orang lain, meskipun dia tidak dikisos di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Akan ada pembalasan nanti di akhirat. Maka jagalah, mari kita jaga diri kita dari menumpahkan darah orang lain atau dari mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk senantiasa bisa berjalan di atas syariatnya, dan semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.